aturan atau perundang-undangan yang baru diterapkan di Malaysia di tahun 2024. Nah, dan saya sangat yakin guys, saya sangat yakin adanya isu tentang undang-undang baru di tahun 2024 ini karena adanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Selamat datang, selamat bertemu lagi bersama channel ini. Apa kabar Anda semua di sana guys ya? Pastinya saya selalu mendoakan, selalu berharap semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan segala macam aktivitas kita diberikan kemudahan dan kelancaran. Amin. Oke guys, ya semalam saya ada meng-scroll ya tentang video-video yang telah saya upload. Ya, dan juga komentar-komentar dari Anda semua ya guys ya. Ada banyak beragam komentar. Namun ada beberapa komentar yang menarik perhatian saya guys ya. Ini terkait tentang video yang saya upload ya tentang Rohingya ya guys. Nah, di sini komentar tersebut ada dari salah satu teman kita ini menarik perhatian saya guys ya. Dia menyebut, "Salam, saya adalah mangsa eksiden." Ini mungkin maknanya kalau di Indonesia itu insiden ya guys, atau kejadian atau peristiwa ya. Jadi dia adalah korban dari peristiwa warga asing ya, dan dia katakan lagi akibatnya 2 gigi depan patah, pendarahan dalam kepala, tulang muka retak, tulang kaki retak, bertahun-tahun saya tak boleh kerja. Inilah masalah yang dihadapi bila warga asing memandu kendaraan yang tiada lesen memandu. Wow, ini guys, ini warga asing yang tidak punya lesen ya guys ya, yang tidak punya surat izin mengemudi ya guys ya. Mengapa dibiarkan mengemudi di sana ya? Seharusnya dia harus kursus terlebih dahulu agar mendapatkan lesen tersebut ya guys ya. Ada banyak ujian-ujian untuk mendapatkan itu. Nah, di sini juga ada komentar dari teman kita juga guys. Dia katakan ya, ini terkait tentang warga asing lagi guys ya. Dia mengatakan di sini tentang ikan peliharaan dalam kolam atau tasik-tasik reakserasi ya pun mereka rembat ya. Ini rembat nih maksudnya mungkin di bahasa Indonesia kan tuh mereka ambil ya gitu guys. Mereka curi ya, mungkin seperti itu bahasanya guys ya. Nah, di sini intinya ada banyak keluhan-keluhan dari warga setempat Malaysia terhadap warga asing, terutama Pati ya dan juga Rohingya ya guys ya. Nah, berikut saya juga melihat ada satu video yang juga menarik perhatian saya guys, terkait tentang aturan atau perundang-undangan yang baru diterapkan di Malaysia di tahun 2024. Nah, saya nggak tahu guys, apakah perundang-undangan ini sudah ditetapkan atau masih dirancang. Ini perundang-undangan dari pihak kerajaan Malaysia terkait tentang Pati ya guys ya. Nah, video itu bertajuk tahun 2024 ini Pati dilarang naik bas, taksi, MRT dan LRT. Apa iya? Nah, video tersebut diupload oleh channel Kak Ika Wulandari ya guys ya. Silahkan kalian support juga ya, karena banyak informasi yang edukatif yang bermanfaat bagi kita guys ya dari channel Kak Ika Wulandari. Dan apakah betul guys ya tentang tahun 2024 ini pihak kerajaan akan membuat kebijakan-kebijakan untuk Pati ya guys ya, pendatang asing tanpa izin ya, seperti tidak boleh naik bus, taksi, MRT dan LRT, apalagi mengemudi ya guys ya. Oke, kita lihat video itu dari channel Kak Ika Wulandari. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda. Masih di aroma awal tahun 2024 ini, kira-kira apa ya yang akan terjadi kepada kita di tahun ini? Tentunya kita berharap yang baik-baik. Kita berharap semoga di tahun ini nih kita bisa mencapai cita-cita kita yang kita impikan. Tahun ini kita bisa semakin sukses, semakin sehat, dan juga semakin mendapatkan berkah berlimpah. Amin, amin ya rabbal alamin. Kalau saya sih kepengennya di tahun ini tuh bisa menurunkan berat badan ya sekitar 8 kilo lah kalau memungkinkan. Oke, baru awal tahun sudah dihebohkan dengan pertanyaan yang tempo hari sebenarnya ini sudah sempat viral. Tapi di awal tahun 2024 ini ketika rekalibrasi tenaga kerja 2.0 sudah berakhir, makin viral lagi nih dan makin banyak yang menanyakannya. Jadi kita bahas secara singkat mengenai hal ini. Jadi viral banget sebuah video yang berisi tentang info yang dituliskan oleh sebuah akun yang bernama Aneh Tapi Ada 90. Ini akunnya ada di TikTok ya.
yang isinya kabar hangat yang akan dilaksanakan di Malaysia selepas selesai RTK 2.0 permit akan tamat 31 Desember 2023. Bus, Grab, KTM, LRT, MRT, taksi, dan transport, setiap penumpang wajib ada permit atau visa bagi warga asing. Mana-mana individu, driver membawa pati akan dikenakan akta imigran. Section 55E 1959-63, penjara 12 bulan dan denda Rp35.000. Nah, ini adalah kabar kabur yang ditulis oleh akun tersebut dan mendapat banyak sekali respon dan tanggapan dari netizen Indonesia yang ada di Malaysia maupun netizen Malaysia. Nah, hal ini terlalu sering ditanyakan kepada saya. Apakah ini benar, Mbak Ika? Ini benar nggak sih, Kak Ika, kabarnya? Ya, oke. Secara sederhananya nih, bisa kita jawab, ya nggak mungkin lah ya akan ada peraturan seperti ini. Atau lebih tepatnya akan sangat sulit melakukan pemeriksaan terhadap jumlah penumpang setiap harinya yang ada ribuan pada transportasi umum. Apalagi transportasi yang ditulis itu di videonya hampir semuanya ya. Susah lah ada pemeriksaan di bus karena yang naik bus kan banyak ya, yang orang tempatan juga banyak. Apakah mau yang orang tempatan ini juga atau warga negara Malaysia ini juga diperiksa? Dan yang mau memeriksa itu siapa? Sopirnya? Ya jelas nggak mungkin lah ya, selain buang-buang waktu juga akan memperlambat semuanya. Apalagi public transport yang lainnya seperti MRT, LRT, monorail dan yang lain-lain itu kan tidak ada sopirnya. Gimana mau memeriksanya? Apakah akan ada sistem atau seperti alat gitu dipasang gitu mesin di setiap pintu masuknya di tiap-tiap station yang jumlahnya itu ada ribuan di seluruh Malaysia ini? Tapi ya mungkin aja nanti-nantinya akan dipasang gitu ya, atau mungkin akan terjadi gitu seperti di film-film science fiction yang begitu, dimana orang dan zaman yang teknologinya itu udah canggih banget, udah melebihi nalar kita, yang semuanya sudah dilakukan oleh mesin dan robot, ya mungkin aja akan terjadi. Lalu ada kabar juga yang mana katanya jika seorang driver yang membawa pati akan dikenakan akta imigrasi Section 55I 1959-63, di mana hukumannya adalah penjara 12 bulan dan dendanya Rp35.000. Jadi ini pemikiran saya diakibatkan karena mungkin waktu itu ada berita yang judulnya Padah Bawa Pati, 5 pemandu e-hailing didenda Rp35.000. Kalau yang itu, pemandu-pemandu ini nih mereka didenda dan dihukum karena mereka melakukan kejahatan, yaitu bekerja sama dan bersubahat dengan tekong untuk membawa pendatang asing tanpa izin ke suatu tempat. Nah, kelima orang pemandu Grab ini dihukum karena mereka terbukti melindungi pati dan juga membiarkan pati ini berada di dalam mobil mereka. Nah, kalau sudah tahu itu pati yang mereka bawa dan mereka diam aja lalu mereka tertangkap, ya tentu mereka dihukum. Tapi beda halnya kalau pemandunya itu tidak tahu kalau yang mereka bawa itu adalah pati. Namanya dapat orderan gitu ya di handphone melalui aplikasi gitu, ya mereka ambil. Nggak mungkin dong setiap orderan yang masuk ditanya dulu nih, kamu pati bukan gitu. Nah, kita-kita yang bukan pati ya bete lah ditanya-tanya gitu. Dan sopir Grabnya atau juga pemandu online yang lainnya pasti akan ngerasa buang-buang waktu banget dan jadi bebannya mereka juga untuk mempertanyakan mengenai dokumen izin tinggal di Malaysia ini. Dan untuk memperkuat ulasan singkat kita ini nih, jadi bukan hanya saya sekedar ngomong gitu ya. Jadi saya tadi cari-cari info yang valid nih mengenai hal ini dan ketemulah sebuah berita di Facebook resminya milik Jabatan Imigrasi ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, sebenarnya aturan yang akan diberlakukan di Malaysia ini pada 2024 ya mungkin bisa saja terjadi atau mungkin bisa saja tidak terjadi. Seperti itu ya guys. Jadi memang betul apa yang dikatakan Kak Ika tadi, tidak mungkin juga kalau untuk terlalu bertanya-tanya atau interogasi di dalam taksi ya, pemilik taksi menanyakan apakah Anda pati atau tidak pati. Tapi secara garis besar tujuan dari Malaysia itu sangat baik guys. Intinya untuk mengurangi ruang gerak pati yang ada di Malaysia. Itu intinya. Jadi masyarakat tempatan dan juga turis-turis asing yang datang secara resmi itu lebih mudah, lebih tenang menikmati angkutan atau transportasi umum yang ada di Malaysia. Tujuannya itu guys, tujuannya baik. Mungkin caranya agak sulit ya untuk merealisasikannya. Itu yang dimaksud oleh Kak Ika ya. Oke, kita lanjutkan.
Malaysia yang isinya seperti ini nih. Maklum balas notis yang tular berkaitan kenyataan Jabatan Imigresen Malaysia akan mendenda pemandu pengangkutan awam yang membawa warga asing tanpa izin. Jabatan Imigresen Malaysia merujuk kepada notis yang tular berkenaan isu mengenakan tindakan kepada pemandu pengangkutan awam yang membawa warga asing tanpa mempunyai dokumen yang sah seperti yang didakwa tular melalui message di aplikasi WhatsApp. Jabatan ini menafikan dakwaan ini dan mengesahkan bahwa notis tersebut adalah palsu yang dikeluarkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehubungan itu, Jim memohon supaya orang ramai tidak terpedaya dengan sebarang maklumat yang belum tentu kesahihannya. Lalu diposting juga nih pengumumannya yang viral, diposting dengan tanda palsu. Oke, jadi jelas sudah ya mengenai hal ini. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Sekian, saya Ika Wulandari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi, Kak Ika Wulandari. Semoga dalam keadaan sehat selalu, dan info-info dari Kak Ika Wulandari ini memang sangat-sangat bermanfaat sekali bagi kita guys, terutama bagi warga Malaysia ya, karena sangat memberikan atau mengedukasi dan juga menginformasikan secara rinci ya guys ya apa yang terjadi di Malaysia saat ini. Nah, di sini disinggung tentang aturan baru Pati di tahun 2024 ya, tidak boleh naik bus, tidak boleh naik taksi, MRT, LRT. Mungkin ya pastinya ya, kalau menurut saya bukan mungkin ya, tapi pastinya itu adalah keinginan oleh banyak orang, keinginan oleh orang-orang Malaysia itu sendiri guys ya, karena itu akan menyempitkan ruang gerak mereka ya guys ya, dan sehingga dengan aturan tersebut pasti pati-pati ini banyak yang tidak merasa betah karena kebebasan mereka sedikit lebih dirampas di sana ya guys ya. Nah, ini adalah sebenarnya program yang sangat baik guys ya. Sebenarnya itu kalau dilakukan secara berkesinambungan itu tentu akan mendapatkan hasil yang maksimal. Namun secara fakta sepertinya agak sulit untuk direalisasikannya guys ya, karena banyaknya jumlah dari penumpang transportasi umum tersebut, LRT, MRT, taksi dan lain sebagainya, itu tentu jumlahnya sangat banyak, bahkan mencapai ribuan ya guys ya, dan alat untuk mendeteksi atau alat untuk memeriksa itu mungkin belum ada ya, atau mungkin suatu saat nanti ada mesin yang dapat mengecek mereka satu persatu dari penumpang ini guys. Dan saya sangat yakin guys, saya sangat yakin adanya isu tentang undang-undang baru di tahun 2024 ini karena adanya banyak aduan-aduan dari masyarakat yang mungkin merasa gelisah, merasa risih dengan kehadiran para pati ya guys ya. Makanya adanya isu-isu dari perundang-undangan ini. Namun tadi ditegaskan oleh Kak Ika Wulandari ya, karena mungkin sulitnya untuk merealisasikan pemeriksaan itu ya, mungkin disebut adalah undang-undang yang tidak valid ya guys ya. Suatu saat ya mungkin saja akan bisa diberlakukan undang-undang seperti ini guys, yang juga dinilai sangat tegas ya kepada para pati yang ada di Malaysia. Jadi mungkin agak sedikit menutup ruang gerak mereka tidak sebebas seperti saat sekarang ini, seperti itu guys. Dan pastinya itu juga keinginan ya, atau salah satu keinginan dari masyarakat Malaysia itu sendiri. Oke lah guys, demikian tadi video aku. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua, dan aku mohon undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan, dan aku kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.